warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hanmah Jahirah sebagai Ketua Kelompok 1 dari kelas 10 MIPA 6. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Kurniawan yang telah memberikan penugasan mengenai video ini. Dan di sini saya akan mengenalkan beberapa anggota saya. Ada Nazila Fauziah, Dewi Amalillah Putri, Denny Syarif Hidayat, Nugraha Putra Sanjaya, dan Muhammad Thorik Sanusi. Di sini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama, latar belakang masuknya Belanda ke Indonesia. Yang kedua, penjelajahan Portugis. Dan yang ketiga, masuknya Belanda ke Indonesia. Sejak Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani, para pedagang dari bangsa Eropa dilarang datang ke Asia. Pada saat itu, bangsa Eropa nyaris kehilangan peluang untuk mendapatkan suplaian barang dari Asia Timur. Dan sejak kejadian itu, para pedagang dari Eropa berusaha untuk menjelajahi pulau-pulau misterius yang kaya akan rempah-rempah yang melimpah. Lalu mereka menemukan Indonesia menjadi tujuannya. Nah, adapun beberapa faktor lain ataupun motivasi yang mendorong mereka melakukan kegiatan tersebut di Indonesia. Yang pertama, ada motivasi 3G yaitu Gold, Glory, and Gospel. Dan yang kedua ada revolusi industri. Yang pertama, motivasi 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Apa sih motivasi 3G atau Gold, Glory, dan Gospel itu? Jadi, Gold atau emas adalah kekayaan, keuntungan dengan mencari emas, perak, dan bahan tambang lainnya untuk dikumpulkan guna mencari sumber kekayaan. Yang kedua ada Glory. Glory atau kejayaan, superioritas, atau kekuasaan. Pada saat itu, bangsa-bangsa Eropa bersaing untuk mencari kekuasaan, untuk saling berkuasa guna menekuni dunia baru mereka. Yang terakhir ada Gospel, yaitu tugas suci untuk menyebarkan agama. Agama yang dimaksud pada penjelajahan ini adalah agama Nasrani. Yang kedua yaitu revolusi industri. Apa sih revolusi industri itu? Nah, revolusi industri adalah suatu perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi suatu barang yang tadinya menggunakan teknik manual menjadi teknik mesin. Contohnya, ditemukannya mesin uap, mesin tenun, kompas, dan masih banyak lagi. Konstantinopel merupakan peristiwa jatuhnya ibu kota Romawi Timur ke bangsa Turki Utsmaniyah yang dipimpin oleh Mehmed pada tanggal 29 Mei 1453. Nah, peristiwa jatuhnya Konstantinopel ini menjadi salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Salah satu dampak dari peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke bangsa Turki bagi bangsa Eropa adalah terputusnya jalur perdagangan Eropa-Asia. Jalur perdagangan Eropa-Asia terputus dikarenakan bangsa Turki banyak membuat peraturan yang menyulitkan pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Dari sana, bangsa Eropa mencari jalan lain, salah satunya yaitu ke Indonesia, sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Asia. Nah, itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel ke Turki mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Lalu ada yang disebut dengan jalur sutra. Apa itu jalur sutra? Jalur sutra merupakan jalur perdagangan internasional kuno dari peradaban Cina yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Jalur tersebut mempertemukan pedagang dari barat dan timur untuk melakukan aktivitas perdagangan. Jalur sutra dihubungkan oleh pedagang, pengelana, birawan, prajurit, dan nomaden dengan menggunakan kapal laut. Jalur ini menghubungkan Chang'a, Cina, Antioquia, Suriah, serta tempat lainnya. Yaitu apa penyebabnya harga rempah-rempah melambung tinggi di Eropa. Dan yang kedua yaitu apa pendorong penjelajah menggunakan jalur laut. Dengan kata lain, kedua teks ini sebenarnya berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain yang pertama yaitu apa penyebabnya harga rempah-rempah melambung tinggi di Eropa. Penyebab harga rempah-rempah melambung tinggi di Eropa yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki. Bagi bangsa Eropa adalah terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah Asia Eropa. Sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah.
Keadaan ini mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain ke pusat penghasil rempah-rempah di Asia, termasuk Indonesia. Itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki telah mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Sehingga pusat perdagangan rempah-rempah di Istanbul dikuasai oleh pedagang Islam. Bagi masyarakat Eropa, rempah-rempah merupakan kebutuhan vital. Jatuhnya kota Konstantinopel merupakan penyebab harga rempah-rempah melambung tinggi. Dan yang kedua yaitu mengapa penjelajah menggunakan jalur laut. Jatuhnya Konstantinopel mendorong bangsa Eropa mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan seperti rempah. Mereka mencari jalan perhubungan langsung dengan Asia, apalagi dengan didukung penemuan berbagai teknologi seperti kompas, teropong, dan peta. Penemuan teknologi tersebut mempermudah dalam perjalanan samudra dan menemukan daerah baru. Bangsa yang memelopori perjalanan tersebut yaitu Portugis, karena rakyat Portugis terbiasa berperang dengan Moor dan mempunyai pelabuhan-pelabuhan besar. Apalagi pada masa itu Portugis mempunyai angkatan laut modern dan kuat mempunyai hubungan dagang dengan pelabuhan di Mediterania dan negara-negara Eropa Utara. Pada masa imperialisasi kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi dan perkapalan yang maju jika dibandingkan negara lain. Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjajahan samudra dalam penjelajahan mereka sampai ke Asia dan salah satunya Indonesia. Pemimpin atau kepala negara Portugis pada zaman penjajahan adalah Raja Manuel I. Monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Setelah menguasai Malaka pada 1511, bangsa Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque merencanakan mengirim 3 armada untuk menggabungkan monopoli perdagangan. 2 armada berhasil dikirim, yaitu ke Maluku untuk mencari cengkeh dan ke Sunda Kelapa untuk mencari lada. Namun, armada ketiga yang rencananya dikirim ke timur untuk memonopoli kayu cendana tidak terlaksana karena kekurangan kapal. Monopoli perdagangan di Sunda Kelapa. Armada yang dikirim ke Sunda Kelapa pada 1513 terdiri dari 4 kapal layar yang dipimpin oleh De Alvin. Kala itu Sunda Kelapa adalah sebuah pelabuhan dari kerajaan Pajajaran yang oleh penulis Portugis bernama Tome Pires disebut Sunda. Armada Alvin datang ke Sunda Kelapa atas perintah Raja Sunda, Sang Hyang Prabu Surawisesa yang merasa terancam oleh Cirebon. Sang Raja meminta Portugis untuk membangun benteng dan sebagai imbalannya Portugis akan mendapatkan prioritas dalam membeli lada. Namun kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana karena Demak mengetahui niat Portugis untuk memonopoli perdagangan di Sunda Kelapa. Dengan demikian, Portugis pernah berhasil menjalankan monopolinya di Sunda Kelapa. Monopoli di Maluku pada 1512, Afonso de Albuquerque mengirim 3 kapal layar yang dipimpin oleh Antoni de Abreu untuk membangun monopoli perdagangan di Maluku. Namun 2 dari 3 kapal tersebut karam dalam perjalanan. Sementara 1 kapal tiba di Maluku dan mengadakan hubungan dengan Sultan Abi Ilyas. Sultan Ternate itu berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Alhasil sejak 1522 hingga 1570 terjalin hubungan dagang antara Portugis dan Ternate. Perkebunan swasta adalah kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia untuk menggantikan sistem tanam paksa yang banyak diprotes kaum liberalis Belanda.
Penetapan pelaksanaan sistem usaha swasta memberikan peluang bagi pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik liberal. Seiring dengan upaya pembaruan dan menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. Yang kedua, Undang-Undang Gula. Undang-undang ini mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Yang ketiga, Undang-Undang Agraria. Pada tahun 1870, undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik di tanah di negeri jajahan. Tanah di negeri jajahan Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang, dan sebagainya. Yang kedua, tanah-tanah hutan pegunungan dan yang lainnya tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah dan pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Secara keseluruhan, penduduk sawit swasta memiliki dampak positif terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, kecuali pada aspek program pemberdayaan masyarakat dan potensi konflik. Berbeda dengan dampak ekonomi dan sosial, dampak lingkungan tidak berpengaruh signifikan baik terhadap masyarakat sekitar kecuali pada aspek kesuburan tanah dan volume air tanah yang dinilai memiliki dampak negatif oleh pertanian agraria. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu agraria. Nah, agraria merupakan hal-hal yang terkait dengan pembagian atau pemilikan lahan. Agraria sendiri berhubungan dengan pertanian karena berhubungan dengan pengolahan lahan tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah gagasan pendirian lembaga pengadilan agraria. Hal tersebut bukan merupakan hal baru atau tiba-tiba muncul dengan sendirinya, melainkan sudah ada dari zaman kolonial Belanda hingga dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Nah, apa sih Undang-Undang Agraria itu? Undang-Undang Agraria atau yang disebut dengan Agrarisch-Wet ialah bentuk kebijakan pemerintah Hindia di Jawa yang berlatar belakang karena kesenangan pemerintah mengambil tanah rakyat milik pribumi. Undang-undang tersebut dibentuk pada tahun 1870 oleh Menteri Jajahan Belanda, yaitu Engelbertus de Waal. Nah, dibentuknya undang-undang itu pasti dong memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, berikut merupakan isi dari Undang-Undang Agraria. Yang pertama ialah tanah di negeri jajahan dibagi menjadi dua, yaitu untuk pribumi berupa sawah, kebun, dan ladang. Selanjutnya adalah untuk pemerintahan Belanda, yaitu berupa tanah hutan serta pegunungan. Yang kedua merupakan mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Yang ketiga, pihak swasta dapat menyewa tanah pemerintah atau pribumi. Nah, sebab dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, mereka mengeksploitasi dan mengalihfungsikan tanah jajahan sebagai penyedia tenaga kerja yang murah. Usaha Hindia Belanda pun semakin berkembang dan tempat pemasaran barang hasil industri dari Eropa. Nah, untuk mendukung hal tersebut, dikembangkan pula sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, irigasi, serta kereta api. Dan dari dikembangkannya sarana dan prasarana tersebut, pasti mereka juga memiliki tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan utama mereka mengembangkan sarana dan prasarana tersebut? Nah, tujuan dari mereka adalah agar memperlancar
pengangkutan dari hasil perusahaan mereka di tanah pribumi.